orang kaya, orang luar, yang orang luar kalau sawit. Karena sawit itu nggak mungkin orang 1 hektar tanam. Nggak mungkin satu hektar tuh nanam sawit ya. Kalau karet masih memungkinkan. Sawitnya perusahaan yang punya, yang lebar. Makanya penghasilan perusahaan ini semakin ada. Makanya sekarang banyak pohon karet dibongkar tanamin singkong, tapi kan selama belum panen itu kan nyari kerjaan itu buruh otomatis kan. Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, tabibun, salam adat Lampung. Ya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Kesempatan ini saya akan coba berbagi cerita, berbagi pengalaman atas kunjungan saya ke 2 desa sekaligus, dan kebetulan diterima di dalam satu kantor desa, yaitu Desa Budi Aji dan Aji Jaya, Kabupaten Mesuji. Ya. Jadi Desa Budi Aji dan Aji Jaya ini dulu satu desa, yaitu Budi Aji, dan terjadi pemekaran maka jadi Aji Jaya. Aji Jaya dipimpin oleh kepala desa yang bernama Pak Teguh, dan Budi Aji dipimpin oleh Pak Naryo. Jadi untuk membersihkan waktu, karena kebetulan kalau Budi Aji pernah saya kunjungi juga tuh, yang waktu persoalan membangun masjid itu loh, rencana membangun masjid, kalau masih ingat kawan-kawan sekalian ya. Tetapi karena ada Aji Jaya maka saya ulang, karena waktu itu berhalangan waktunya antara titik pertemuan saya dengan Pak Naryo selaku kepala desa di Budi Aji. Nah, pada kesempatan itu saya masuk ke kantor kelurahan Budi Aji, dan sudah ada di situ Pak Naryo dan Pak Teguh yang mewakili daripada desa Aji Jaya. Jadi mereka hanya berseberang-seberangan saja karena bekas pemekaran itu biasa kan, karena diputus, jadi mereka hanya berseberang-seberangan saja. Seperti biasa ya, yang menjadi keluhan maupun hambatan bagi masyarakat petani yang ada di Desa Budi Aji maupun Aji Jaya, persoalannya sama. Ya kan, harga karet ketika ditanam ditanam karet oleh masyarakat, ya deres, harganya jatuh. Ganti karet, ganti singkong, harga jatuh. Ganti sawit, harga jatuh. Ya sama saja itu, udah sama dengan desa-desa lain tentang pertanian. Ini persoalannya kembali kepada adalah penampungnya, yaitu perusahaan. Jadi kalau mungkin bisa ada lapak, ataupun ada lapak yang bisa lari ke pasar dan sebagainya, pasar umum, pasar lepas, mungkin mereka pilihannya pasti bukan ke perusahaan. Tapi karena memang singkong-singkong yang ditanam itu biasanya singkong racun, yang memang untuk kepentingan tapioka dan sebagainya, bukan untuk singkong makan. Nah, ini yang berbeda ya. Nah, tapi kabarnya kalau karet pun juga begitu. Andaikan ada karet itu pasar bebas, tidak harus lepas kepada perusahaan, mungkin harga itu tidak bisa dikendalikan oleh pembeli. Jadi kalau ini saya lihat posisinya buyer is king gitu. Jadi karena yang beli itu cuma sedikit, maka dia menjadi raja. Dia bisa menentukan harga. Itu prinsip ekonomi, artinya apa namanya, realitas ekonomi seperti itu, realitas pasar seperti itu. Ya, ketika lebih banyak suppliernya, maka pembeli itu sedikit, ya dia akan merajai dan dia akan menguasai harga. Itu intinya kalau prinsip ekonomi itu. Nah, itu keadaannya. Nah, ini perlu satu tindakan dari pemerintah. Jadi saya lebih mendalam lagi nih ya. Tadi juga di Mesuji juga, di kemarin itu saya sudah sampaikan juga, Desa Muara Tenang Timur sama Muara Tenang Induk itu sama kendalanya, yaitu masalah harga. Nah, bagaimana sih saya mau coba sampaikan kesulitan harga tadi itu, ya kan? Bayangkan saja untuk dapat 1 liter beras yang harga 10.000, itu kan padanannya itu kalau 1 kilo karet itu belum tentu 1 hari deres itu dapat 1 kilo. Bayangkan tuh. Nah, kalau misalkan 3 hari atau 4 hari baru dapat 1 kilo, taruhlah kalau bisa nyamakan harga daripada beras tadi, ya berarti 3 hari itu baru dapat 1 liter beras. Bayangkan, coba ya, 1 liter beras untuk orang atau petani yang ingin beli beras untuk makan kesehari-hariannya, itu memerlukan seperti 1 kilo karet. Saya belum bicara harga. Tapi untuk mendapatkan 1 kilo karet
itu tidak dapat 1 hari, baru lahan setengah hektar, 1 hektar pun juga, ya. Taruh kalau dapat pun juga itu betul-betul 1 hari atau 2 hari, itulah kesulitannya. Nah di samping itu pun juga dukungan pemerintah daerah maupun sampai ke pemerintah pusat terhadap infrastruktur jalan yang masih berantakan sampai 2 kilo, sampai 6 kilo. Itu dikisahkan semua oleh Pak Naryo dengan Pak Teguh. Nah, maka kita sama-sama saling mendoakan, ya semuanya termasuk saya, untuk masyarakat Desa Budi Aji, Desa Aji Jaya, desa-desa yang lainnya mendapatkan hambatan masalah harga singkong, sawit. Ini saya kira masalah harga-harga ini sudah lama loh. Sangat sudah lama sekali saya dapat cerita ya. Bahkan saya ada tertarik sekali itu, kalau nggak salah ada peran serta pemerintah daerah di Tulang Bawang Barat tentang masalah harga. Nah itu pemerintah daerah wajib itu melihat itu. Jadi jangan sampai kita diamkan, ini nggak boleh didiamkan. Ya. Harga singkong ditanam oleh masyarakat, toto singkong harga jatuh. Orang nggak tanam singkong, harga singkong naik, kan itu. Jadi ketika tahu masyarakat tanam singkong banyak, harganya dijatuhkan. Ya saya nggak ngerti, saya tidak mendahului hal itu tadi, tetapi prinsip pasar seperti itu dalam ilmu ekonomi. Kalau pedagangnya lebih banyak daripada pembelinya, maka pembeli akan menguasai harga. Itu intinya. Kita saksikan dan selalu kita doakan kepada saudara-saudara kita di desa-desa yang mendapatkan hambatan seperti itu untuk dapat keluar dari masalah yang sudah sangat menahun ini. Ya. Kita saksikan sekali lagi. Aji Jaya sama Budi Aji Oh, sekali dua. jadi satu. Oh. Udah ngumpul ya, udah biarin. Adi Jaya sama Adi Aji. Budi Aji digabung 2 desa ini sekarang nih. Oh, Aji karena Jaya. emang Aji Jaya Aji Jaya sama Budi Aji. di Kades Tadi jam berapa udah pada pulang? Kades Budi Aji Pak Sunaryo. Ya. Ini Pak Sunaryo. Jabat Bupati Budi. Oh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Kadesnya nih, Pak Kadesnya nih gagah. Pemekarannya jadinya Aji Jaya. Oh, ya. Moga. Ya. Ya, terima kasih Pak Kades atas penerimaannya Pak Kades Aji Jaya, Pak Teguh, Pak Warno, Pak Pak Sunario. Ya, maaf Pak Nario. Oke, kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Kalau Pak di Aji Jaya itu berapa jiwa? Jiwanya? Iya. Jiwanya 1.600-an. 1.600-an. Kakaknya Harganya 525. 525. Kalau di Pak Naryo di Budi Haji 1.800-an. 1.800 jiwa. Ya. Kakaknya Kakak 650. 650. Gimana nih? Ini pemimpin orang nomor 1 di desanya kan? Pemimpin kita Republik Indonesia, khusus untuk di perdesaan ini 2 orang langsung ini berhadapan karena kebetulan memang karena jarak dan waktu ya, sehingga padahal sih sebenarnya cuma seberang jalan aja ya antara 2 desa ini, bapak-bapak lurah ya. Sebagai pemimpin ini gimana dari Pak Teguh dulu ini, apa yang jadi kesan selaku pemimpin? Sudah berapa periode jadi kepala? 2 periode, berarti dipercaya terus nih sama rakyat, masyarakat, ya kan? Iya, masyarakatnya dia Pak. Bandel-bandel, variasi lah. gagah-gagah. Namanya di masyarakat itu ya ada yang enak, ada yang sedang, ada yang Tapi semuanya gagah-gagah ya, pasti karena apa? Petani ya rata-rata ya. Petani apa Pak? kebun, bukan sawah, soalnya nggak ada sawah. Oke ya, kebun ya. Karet. Petani karet. Banyak yang buruh juga, buruh yang bersingkong,
serabutan juga. Ada juga yang buru, ya kan? Variatif. Variatif. Sekarang apa yang menonjol kesulitan masyarakat di warganya Pak Kades? Ya dengan harga dari hasil tani yang murah ini. Susahnya itu bagaimana memecahkannya itu ya. Harga karet murah, singkong juga turun stabil. Jadi mayoritas kan ya sebagian besar dari daerah karet. Karet sekarang kayak yang harian itu cuma 6.000 sekian. Katanya kan karet 1 kilo aja nggak dapat bensin 1 liter. Jangan bensin ukurannya, beli nasi 1 liter tuh berapa? Beras. Beras sekarang 10 ribuan. Iya. Ya nggak dapat 1 kilo. 1 kilo karet itu Nggak bisa. dapat 1 kilo itu berapa lama waktunya itu, Pak? Ya kalau setengah hektar seminggu paling. Enggak, dapat 1 kilo itu bisa ngumpulin berapa lama nderesnya itu? Ya tergantung luas ininya sih. Nggak bisa 1 hari 1 kilo. Nggak bisa. Paling bisa berapa lama itu 1 kilo? Karena kalau mayoritas di warga kami kalau yang punya setengah hektar itu ya setengah hektar karet 1 minggu mulung itu paling 40 kilo 35 kilo enggak Itu kelompok atau satu orang? pribadi. Perorangan 40 kilo seminggu. Wah, seminggu 40 kilo ya udah lumayan juga sih ya. Berarti sehari bisa dapat 5 atau 6 kilo ya. Ya tapi kalau di anu ya enggak ketemu sehari 50.000 nggak dapat. Nah, kalau Pak Naryo piye Pak Kades? Kalau desa kami imbang aja bukan. Sama, persoalannya sama ya. Yang jelas harga petani ini yang memang proses Betul. karet itu kan rata-rata karet kita itu. Kalau sawit itu udah ukuran Orang luar. orang kaya, orang luar, orang luar kalau sawit. Karena sawit itu nggak mungkin orang 1 hektar tanam. Nggak mungkin satu hektar tuh nanam sawit ya. Kalau karet masih memungkinkan. Soalnya perusahaan yang punya, yang lebar. Makanya penghasilan perusahaan ini semakin ada. makanya sekarang banyak pohon karet dibongkar tanamin singkong tapi kan selama belum panen itu kan nyari kerjaan itu buruh otomatis kan selama singkong belum panen. Yang tengah-tengah tuh Bim. Nah terus kalau apa infrastruktur bagaimana Pak? Misalkan jalanan gitu kan. Tadi kan kalau saya jalan kurang lebih setengah jam ya dari desa Muara Tenang itu udah mulai mendingan ada aspal apa, tapi kemudian juga batu-batu apa semua ya. Gimana kira-kira ada hambatan nggak masalah infrastruktur? Kalau desa kami masih karena desa kami kan desa pemekaran. Dulu waktu masih hidup Budi Haji kan ketinggalan lah pembangunan zaman dulu kan PNP. Iya. Jadi PMPM itu apa? desa Swakarsanya dulu jarang kebagian. Jadi sekarang infrastruktur ya untung kami udah mecah jadi masih bertahap proses. Ya, kalau jalanannya itu udah bagus sekarang. Ya masih ada yang jalan. Masih ada jalan tanah. Tapi kalau jalan lintas itu lintas misalkan antara desa itu udah bagus ya. Kalau yang jalan poros desa kami yang tembus Budi Haji masih ada jalan tanahnya. Masih ada jalan tanah ya. Ya kalau hujan gimana? Kamu lewat? Ya biasanya meliput di kebun karet. Oh, kalau jalan itu sih istilahnya enggak pokoknya Pak. Untuk proposan aja. Kalau hujan lewat poros, porosnya kan mungkin lewat mana tadi? Jalan elek kuwi. A1. Jalan kami pokoknya. Kalau yang lurus itu arah Margo Rayu, Margo Makmur. Ya tadi sudah kita Jalan kabupaten. Iya. Karena desa kan ada jalan poros tapi masih jalan desa. Jalan poros. Desa kami masih ada 2 kiloan. Oh, 2 kiloan ya. Ya karena selama 3 tahun ini kendala ada COVID ini, pembangunan jadi pembangunan kan Pak. Iya.
Nah terus apa tekadnya dari Pak Naryo nih Desa Budi Aji ini sebagai induk nih? Ya jelas sih saya pengen gini Pak, karena mengingat dana desa itu untuk bangun desa kita terutama infrastruktur itu jalan itu memang kurang sih ya selama ada COVID ini. Nah, kalau bisa sih kami minta terobosan gimana kira-kira Jalan atau apa nih infrastruktur? jalan dari jalan. dana desa Selain dari dana desa. Selain Ya. dari dana desa itu. karena kalau ngandelin dari Lah dari desa memang nggak pernah ngajukan Pak ke PU, dinas PU atau ke kabupaten atau ke provinsi. Kalau dari desa itu dari itu kan sudah ada anggaran dana desa itu, dana desa itu yang dari kementerian menurut saya ya. Ya tapi kan udah ada posting-postingnya kan, Ya, pos-posnya ada itu kan posnya. Tapi selama ini memang saya pengen cari sasaran ya untuk jalan. untuk jalan itu. Kalau pos-pos sekarang dari desa itu nggak pernah untuk jalan. Jalan sih Pak, tapi kan paling dalam 1 tahun itu selama COVID ini cuma dapat 150 meter. Ya. Keluhan masyarakat apa sekarang yang Pak Naryo terima sebagai kepala desa? Kalau masyarakat sih terutama mah jalan, karena jalan yang belum tersentuh sih Pak ya. Kalau yang sudah tersentuh ya ekonomi tentunya kan lapangan kerja. Lapangan kerja lagi balik ya, kembali ke sana ya, lapangan kerja ya. Karena otomatis kalau masyarakat ada pekerjaan yang mapan. Nah sekarang sebagai pimpinan desa nih, bapak-bapak nih ya, berdua. Kalau di desa bapak itu ada kendala tentang masyarakat sebagaimana lapangan pekerjaan tadi, apa upayanya? Ya, dalam Rembang, apa pernah dibahas atau tidak? Gitu kan? Ya mencari solusinya gitu loh. Karena kan memang tugasnya Pak Kades kan begitu tuh. sebenarnya kami juga udah berusaha sih untuk tahun ini itu kan ada dana desa yang dipakai untuk dana untuk ketahanan pangan itu. Iya. Ketahanan pangan itu udah kita coba untuk dibagikan ke masyarakat. Tapi ya ternyata kita kan jenis kolam lele yang kemarin kita untuk tambahan hasil perang itu. Kolam pakai kolam lele juga setiap rumah kali ya. Ya, Iya nggak setiap enggak setiap rumah, hanya beberapa orang kemarin. Tapi ada percontohan lah gitu ya. Percontohannya ada. Gitu. Tapi ternyata di situ nggak ngasil juga. maksudnya setelah panen Nggak dilanjutkan. dilanjutkan. Gitu. Dilanjutkan oleh masyarakat kan nggak mungkin desa selalu Apa masih perlu dibina Pak Kades gitu loh, untuk dipantau, diberikan advice, pendekatan supaya tetap sustainable atau kelanjutannya ada gitu loh. ya kalau di masyarakat Mungkin kurang ke situ kali. kendalanya dengan di modal kadang-kadang ingin usaha ini tapi modal mau memberdayakan. Iya kan sekarang ada BUMDes nih Pak, misalkan ada usaha masyarakat segala macam, desa bisa menjadi rekomendasi memediasikan kepada bank, misalkan bank rakyat dan sebagainya gitu loh. Apakah sudah ada upaya-upaya seperti itu? Kalau program KUR banyak sih masyarakat yang Ngambil ya. Nah, terus kemudian uangnya dipakai untuk ya ada yang untuk usaha, ada yang untuk kalau kebutuhan intern kan enggak lah. Kalau soal itu kan jelas Intern. ya itu yang kadang-kadang akhirnya jadi repot juga, padahal KUR itu kan kredit usaha, kredit untuk usaha bukan kredit untuk bayar utang. Ya kalau kredit untuk bayar utang ya gali lubang tutup lubang kembali lagi. ya kadang-kadang masyarakat itu di situ Pak. Yang jelas Nanti nggak dikasih kasihan juga. Iya. yang jelas kurang SDM-nya. Jelas kurang kalau masyarakat kami ya maklum kami itu kan masyarakat terang. Iya. Jadi SDM-nya itu kurang, kadang-kadang ngambil KUR salah terat. Misalnya kalau belum punya utang banyak, dia belum berani ngambil dari bank. Terus setelah kepepet punya utang baru ngambil
Akhirnya setelah dapat buat bayar utang. Kan nggak bisa untuk usaha kan gitu. Apakah nggak bisa dipantau dari desa, Pak Kades? Desa nggak bisa memantau Nggak itu? bisa untuk penggunaannya kami nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Karena itu Karena kan gini loh, hak setiap pribadi. orang yang dikredit, itu Pak, setiap orang warga yang kredit itu tuh kan kadang-kadang kan saya nih mau ngajukan KPR saja itu kan sering dulu di Jakarta tuh diperiksa, kamu kerjanya apa, usahanya mana buku rekeningnya, perputarannya mana gitu. Artinya kemungkinan untuk bayar kembali itu kan ada gitu loh Pak. Nah itu, apa enggak BUMDes atau perangkat-perangkat desa, musrembang dan sebagainya itu tidak bisa mempersiapkan itu untuk juga meneliti kembali dulu orang yang dapat kur itu layak atau tidak. Ya karena kalau untuk layak tidaknya itu kan bank yang menentukan. Jadi kami bisa. Karena dia mengajukan ke bank sendiri ya, secara pribadi ya. Pengajuan itu kan emang minta surat keterangan usaha. Kan rata-rata petani tebu itu usahanya di sini. Itu untuk penggunaannya kami juga kan nggak bisa kan. Kecuali kalau dari bank yang anu lah untuk pemantauan itu. Iya. Tapi kalau kita yang minjem masyarakat di desa yang pantau itu kan kami yang nggak nganu. Jadi saya mulai dari Pak Kades, Pak Teguh, Kepala Desa Aji Jaya. Ya. Apa harapan Pak Kades ke depan ini? Harapan kami, Selaku pimpinan desa, orang nomor 1 di Desa Aji Jaya, harapan untuk di antara 500 orang, 1000 sekian jiwa, ini orang nomor 1-nya nih. Harapannya ke depan ini apa? ya harapan kami itu khususnya untuk masyarakat kami lah itu ada lapangan pekerjaan. Ya emang selama ini ada yang sudah bekerja tapi ada beberapa yang belum, itu yang masih bekerja serabutan. Ya mungkin desa bisa untuk fasilitasi tapi nggak bisa untuk Terlalu jauh. untuk jadi selama desa bisa membantu, desa akan selalu membantu masyarakat. Karena untuk masyarakat terutama untuk penghasilan utama itu yang masih banyak yang masih minim. Iya, Pak Kades, Pak Naryo, bagaimana apa harapannya Pak? Kalau harapan kami sih yang jelas selama ini masyarakat itu kan penghasilannya karet ya. Jadi berhubung karet itu turun harganya ya adalah masukan-masukan yang dari sumber lain. Satu contoh, kalau memang di sini bisa didirikan pabrik bisa kan itu. Terus kalau memang ada bantuan untuk masyarakat nih, misalnya suruh nanam jahe apa nanti bisa dijual langsung di Jakarta. Itu yang Kalau saya harga tumpang sari di bawah karet itu mungkin ada kan, misalnya jahe itu bisa kencur. Itu sudah Pak Kades arahkan keluarga? Ya selama ini ada sih Pak, tapi untuk pembuangan ini kemarin waktu jahe harga 60 apa berapa itu banyak yang nanam nggak ketang di pekarangan sedikit kan. Persoalannya cuma penampungan. Begitu mau jual susah juga ini kan gitu. Oke. Itu harapan saya. Jadi masyarakat kita kan mau nggak mau secara ekonominya maju nambah kan gitu. Maksud saya itu. Jadi Pak Naryo dengan Pak Teguh sudah sebenarnya berupaya ya melakukan proses terobosan ya bagi warga, kepentingan warga, yaitu melakukan tumpang sari misalkan seperti itu. Nah, kemudian juga kredit pinjaman kur tadi itu pasti kan rekomendasi dari kepala desa kan, itu juga sudah banyak memberikan bantuan dan sebagainya. Kemudian jalan yang hanya 150 meter, 200 meter persegi itu di jalan desa, artinya di sini artinya harus ada proses yang di luar daripada
kewenangan atau hak daripada desa-desa yang ada yang harus menjadi beban dua kepala lurah yang hari ini berhadapan dengan saya. Ya, jadi pemikiran terobosannya sudah luar biasa nih dari kedua beliau ini nih kan, ya. Tapi persoalannya perlu bantuan, ya perlu bantuan karena seperti tumpang sari itu jahe pemasarannya. Nah kembali lagi seperti desa tadi ya, sama juga dengan desa di sini. Ya masih dalam satu kabupaten Mesuji, ya artinya pengusaha kita minta juga bisa memahami, ya kan. Dan tentu tidak lepas lagi kepada kementerian terkait, perdagangan, pertanian, ya institusi pemerintah pusat lah ya, yang untuk membantu bagaimana sehingga ketahanan pangan Indonesia yang salah satu penopangnya adalah Desa Budi Aji dan Aji Jaya ini bisa tumbuh kembang dengan baik sehingga nanti betul-betul dapat menjadi penyangga bagi krisis pangan dunia, ya kan. Nah ini yang ketahanan pangan penting sekali pada menjadi perhatian kita semua bersama, begitu ya Pak Kades ya. Apa pesan lagi? Kalau tadi kesan, sekarang pesannya apa Pak Teguh? Pesannya ya kesan apa pesan? Pesan, tadi kan kesan juga. Pesannya ya semoga kami harapkan pada pemerintah pusat untuk harga pertanian untuk Harga hasil tani ya, harga hasil tanian itu hasil kebun, hasil tani, karet, singkong, gitu ya. dinaikkan. Untuk dijaga, minimal begitu dijaga ya. Pasti ada perhitungan gitu ya. Dan satu lagi harga pun juga walaupun murah dan kalau infrastrukturnya benar, jalanannya betul, maka itu akan lebih memaksimalkan hasil produksi. Kan gitu pesannya kan gitu kan. Nah, maka infrastruktur itu jadi penting Pak. Ya, Bapak Ibu sekalian yang pemegang jabatan terhadap kepentingan dua kepala desa ini. Begitu ya Pak ya. Ya gantian Pak Naryo, apa pesannya? Kalau kami, kalau saya sih sama Pak, untuk demi majunya masyarakat kita dan demi kemakmuran, saya juga sama sih sama Pak Teguh. Terus nambah infrastruktur jalan. Ya itu yang tadi itu ya. Ya infrastruktur jalan. Sekarang tuh infrastruktur jalan itu kalau yang tanah atau yang batu-batuan itu ya dibuat aspal lah gitu istilahnya ya. Ya misalnya. Itu sebenarnya tanggung jawab siapa Pak? Kalau jalan itu kan ada beberapa bagian Pak, jalan provinsi, jalan kabupaten. Ada lewat di Desa Budi Aji juga. Jalan provinsi ada nggak? Kalau provinsi nggak ada. Nggak ada. Jalan kabupaten. Iya. Pertama itu Pak. Kalau soal di desa sih udah ada dana desa ya. Kalaupun toh dia itu agak mager bisa ditimbun sama Sabes. Ya, itu kan asal namanya Pak. Maksud saya kalau jalan kabupaten itu infrastruktur yang beneran. Kalau infrastruktur beneran itu paten jalannya aspal gitu loh. Yang yang saya bilang kalau desa kan misalnya ada yang ini bisa ditimbun yang di desa kan itu. Iya. Di desa itu sudah ada dana desa kan itu. Walaupun toh belum mencukupi karena dana desa itu kan memang dibagi beberapa desa kan. Iya. Kalau terutama ya jalan kabupaten itu, kalau mau jalan kabupaten itu bisa selesai, sudah bagus terus. Ya saya yakin masyarakat juga penjualan hasil tani itu ya agak produksinya lebih maksimal ya, lebih bagus gitu. Di tengah harga walaupun murah misalkan kan begitu kan. Tetapi di tengah itu pun juga alih-alih ya pemerintah pusat, pemerintah provinsi, daerah, kabupaten itu juga harus memperhatikan tentang harga dan bisa memanggil pengusahanya, pabrik yang menampung, ya kan? Dan itu kalau dari pusat urusannya ya pabrik yang pengguna atau user misalkan. Kalau di kabupaten atau provinsi ya kita mengarah kepada pabrik-pabrik setempat gitu. Pasti pabrik juga atau pengusaha juga punya kesulitan Pak. Sehingga mereka berani beli harga sekian gitu loh. Jadi ini dari hulu ke hilir ini. Nah ini tidak mungkin dengan hanya sebagian besar atau segala macam. Tapi sekali lagi bahwa pertahanan pangan hari ini penting sekali untuk kehidupan bangsa kita menghadapi krisis pangan yang mendunia hari ini. Ya. Yang memang betul bahwa efeknya sudah terasa di Indonesia dan Indonesia bisa melawan. Tetapi sekali lagi sinergitas antara pemerintahan pusat, pemerintahan kabupaten, provinsi, dan pemerintahan desa itu bisa bekerja sama dan ya tidak putus nyambung komunikasinya, tapi komunikasinya selalu intens
dan sehingga ada solusi yang dihadapi pada kedua desa dengan pimpinan dua kepala desa ini. Saya kira itu yang kita ambil makna dari kunjungan saya hari ini ke Desa Budi Aji sekaligus Desa Aji Jaya yang berseberangan saja tinggal, ya kan. Artinya perjalanan yang penuh dinamika ini dari desa ke desa, dari satu kesulitan dan prestasi ke kesulitan dan prestasi yang lainnya, ini menjadi satu kumpulan yang nanti kita akan coba tampilkan dalam channel YouTube saya, dan mudah-mudahan selain daripada pikiran yang nanti akan kita runding ya bermusyawarah, mudah-mudahan dapat disaksikan oleh teman-teman kita, saudara-saudara kita selaku pemangku jabatan. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kades. Pak Kades. Ya, ini satu lagi. Sip. Ya. Desa Budi Aji dan Desa Aji Jaya. Jaya. Amin.